Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya sehingga kita semua bisa berada dan berkumpul di Mushola Al-Hidayah pada siang hari ini dalam kajian Ramadan. Siang hari ini kajian Ramadan akan dibawakan oleh Pak Astoher SEMM dengan judul Bisnis dalam Perspektif Islam. Untuk itu langsung saja kepada Bapak Astoher, saya persilahkan. Amin. La haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati nongin aja. Baik, yang saya hormati Ibu Emi selaku yayasan, teman-teman Tendik serta jamaah dari apa Mas, ini jamaah apa Mas? Jamaah Stito Talwin. Saya mencoba mengambil yang muamalah gitu ya, yang muamalah. Jadi kalau syariah itu sudah ada yang lebih jago. Saya selalu memilih yang muamalah. Yang tahun kemarin saya pilih cara Nabi menyampaikan dakwahnya sesuai dengan persoalan yang ada. Perutnya lapar, ya dikasih cara mengisi perut, begitu. Jadi kita hampir semua orang itu melakukan bisnis, meskipun semata-mata mencari laba atau tidak mencari laba, semua orang butuh bisnis. Yang jadi masalah itu skala bisnisnya individu, sosial, regional, nasional, bahkan internasional. Tetapi tidak menyurutkan niat. Meski ini skalanya kecil, ya biasa baik, dosa enggak apa-apa. Ini skala internasional, jangan dosa enggak bisa. Jadi dari kecil pun juga kalau bisa clear. Dalam dua bisnis itu ada namanya tukar menukar, apalagi tukar menukar, bayar membayar, utang piutang, ada pekerja memperkerjakan, ada bos, ada anak buah. Karena kalau saya saat ini kan saya menyiapkan masa jadi anak pang. Saya 10 tahun lagi jadi anak pang. Apa itu anak pang, Mbak Ayu? Pangsiunan. Jadi 10 tahun lagi saya menjadi anak pang. Harus saya persiapkan sejak sekarang. Saya merintis sama istri, mencoba. Kemarin sudah ada kendala, barangnya hilang, maksudnya ketinggalan, tetapi malah terjadi perselisihan antara istri dan pihak istilahnya dari perusahaan ke bawahnya itu apa namanya? Grosir. Jadi alasannya sebenarnya nggak mutu. Kalau kita kemarin merujuk khotbahnya Ustadz Saifuddin, benar Pak ya? Itu sebenarnya harusnya nggak terjadi saling menyalahkan diri sendiri. Wes tak bengok yuk Bu. Wong lebu mobil, apalagi mobil saya udah pakai knalpot sos, tidak mungkin krungu gitu ya. Wes tak bengok yo ora salahku kan gitu. Sebenarnya kalau dia komunikasinya enak, istri saya juga tidak emosi, mungkin akan terjadi hubungan malah menjadi baik. Ya, simpankan. Terus telepon mungkin malah kita atau cancel, duitnya nanti kembalikan. Hari gini kan semua pegang ponsel. Jadi malah terjadi ego sektoral, egonya masing-masing diopeni, malah bisnisnya malah nggak jalan gitu. Terus yang berikutnya adalah saling membutuhkan. Jadi kita butuh uang, sementara orang butuh barang. Jadi kalau itu benar-benar dilakukan, nggak akan terjadi persoalan. Dan berikutnya bisnis itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ada aturan main, ada norma-norma. Meskipun kalau bisnis syariah yang saya pernah ikuti itu enggak, kalau yang konvensional kan saya untung ada yang rugi gitu ya. Tapi kalau
perspektif Islam, saya untung, sana untung. Saya rugi, dia juga rugi. Oh, dia rugi, saya juga rugi. Itu perspektif ekonomi syariah. Agar apa? Kita belajar agama Islam untuk dalam bisnis itu agar tidak terjadi eksploitasi. Tahu eksploitasi, Mbak Ayu, eksploitasi atau tahu Mbak? Misalkan udah capek, bapaknya kundur masih ini gitu ya. Itu namanya dieksploitasi. Tahu ya, Mbak ya? Nah, seperti itu. Terus sebisa mungkin dalam perspektif Islam itu produk itu benar-benar terstandar. Dalam arti tidak merugikan pihak manapun. Saya masih ingat waktu saya ke Jakarta dan kemarin anak saya juga beli oleh-oleh dari wisata. Ternyata di Subal, tahu di Subal? Di Subal kita beli sele, tak pikir tebel. Ternyata ada kardusnya. Anak saya kemarin beli, anak saya tahu, alhamdulillah anak saya itu agamanya jauh. Saya mungkin nanti belajar ngajinya ke anak saya. Dia bisa buka puasa itu minum dulu, terus ambil kurma atau ambil kue, terus jamaah ke musola, baru makannya nanti setelah sholat jamaah. Kalau saya masih taraf, pokoknya buka langsung hajar begitu ya. Jadi kita juga lagi mencoba, karena istri saya tuh langsung menunjuk, lu ya contohnya anakmu kan gitu. Oh iya, nanti tahun depan insya Allah tak ini kan sudah kadung, ini sudah separuh ya, sudahlah biar seperti ini dulu. Terus akhirnya apa? Akhirnya saya merasa rugi loh. Kok ini? Ternyata di Subal separuh. Anak saya membelikan saya hobinya itu brem. Ternyata isinya dikit, Mas. Kotaknya gede. Nah itu. Anak saya kelihatan begitu dibuka ketok gelo gitu. Saya bilang enggak apa-apa, Nang. Ini besok kalau kamu punya bisnis jangan seperti ini. Ini merugikan. Ayah rugi. Ayah dendam dengan yang punya usaha. Ini di dunia Islam, dunia bisnis nggak boleh. Kalau bisa memang orientasinya memang laba, tapi laba itu hanya akibat. Tujuannya apa? Memberi nilai terbaik. Nilai terbaik itu apa? Oh, perusahaan A bisa ini, A bisa murah, lengkap ini. Kalau bisa saya lengkap, murah, tak anter gitu. Kakak saya juga kebetulan pebisnis juga. Saya juga banyak belajar ke kakak saya. Awalnya dia dulu takut dengan adanya Indomaret, Alfamart, tapi lambat laun sekarang malah menjadi mitra. Saya cuma bilang, ya sedikit-sedikit saya juga pernah ikuti ekonomi syariah ya. Kalau bisa beri nilai terbaik pada pelanggan, Mbak. Artinya apa? Artinya kalau toko sana bisa memberi pelayanan A, B, C, D, E, kalau Mbak kalau bisa tambah F. Misalkan contohnya apa? Gas, kalau bisa ya diantar. Kadang itu gas itu ada problem ngosos itu ya. Kalau bisa memperbaiki. Saya juga kemarin pengalaman beli pulsa, sekaligus tanya, Mas, ini HP saya kok iso tethering mbek laptop ya, Mas? Diutak-utak sebentar langsung bisa. Langsung saya bilang, bayar ngaturi pinter nih, Mas. Mboten sah, Pak. Kalau pados baru kae mawon gitu. Lah seperti itu. Jadi akhirnya apa? Membawa saya, misalkan mau beli pulsa kok masih saya tunda, saya belinya di situ karena saya merasa dibantu waktu itu. Jadi bisnis di Islam itu seperti itu. Saya tuh misalkan dia bilang 10.000 akan saya bayar 10.000. Oh ya utek-utek, wong saya juga tak utek-utek di rumah di Simukti Harjo itu. Saya mau nanti kalau ini nggak berhasil saya akan ke kampus karena di kampus bisa. Tapi ternyata di sana bisa tethering dan langsung saya kembali. Wah ini saya dibantu. Berapa, Mas? Mun saya menyuwun barokah mawon. Saya mencari keberkahan mawon. Waktu itu orang Temanggung. Kita langsung aja, sekarang bisnis sudah mulai bergeser. Kalau di Jepara itu ada bisnis apa, Mbak? Manu Mas Anang, bisnis Jepara itu bisnis yang dulu apa? Yang terkenal Jepara? Jati. Ukir-ukiran. Itu sudah banyak konsumen yang mencari tahu kayu jatinya dapat dari mana ya? Jangan-jangan Blandong atau Spanyol. Tahu Spanyol, Pak Iwan? Spanyol itu separuh nyolong, Pak. Separuh resmi, separuh hasil curian. Itu juga konsumen sekarang sudah mulai ini. Sudah ada 7 perspektif ya. Jadi termasuk jalan tengah, termasuk pendekatan laba yang istilahnya pendekatan kesadaran. Tetapi itu tidak cukup.
makanya diperlukan dengan pendekatan Islam, yaitu ditambah halal dan haram. Masih dengar info masih itu apa, Mas? Info masih itu sebagai apa? Info masih itu Kim Hoa itu loh, Kim Hoa itu info masih itu. Nah, dia tuh selalu dia bekerja sebagai sopir, insya Allah halal ya. Tetapi dia suka pamer minuman keras di perutnya dan selalu bilang dana kenakalan. Nah gitu, jadi dapatnya halal tetapi dibelanjakan di haram, itu tidak boleh. Sama juga ada pebisnis yang adalah dulu di tetangga saya itu dulu sukses itu karena ada semacam sugesti kalau hasil ngintuk, tau Mas Abdul? Ngintuk itu apa ya? Ngintuk itu pesugihan. Pesugihan dari daerah tertentu itu syaratnya harus nyuri. Ya. Syaratnya harus nyuri dan ketahuan, gitu tidak. Tapi adalah nyuri itu kalau diniati nggak ketahuan terus karena memang syaratnya nyuri dan begitu nanti ketahuan dia menjadi sukses. Dan sugestinya ya waktu itu ada itu dan dia langsung memang sukses. Artinya itu juga tidak boleh. Artinya apa? Diperoleh modalnya dari hal yang haram untuk bisnis yang halal, itu juga tidak dibolehkan. Jadi ada 7 perspektif tadi, akan gugur kalau tidak didasari dengan halal dan haram. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 10, yaitu santai wae lah gitu ya. Santai wae bahwa sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi adalah sumber-sumber penghidupan gitu. Kalau bahasanya MH Ainun Najib orang Indonesia kendel-kendel gitu ya. Dulu saya nikah dengan istri saya itu juga saya masih statusnya masih kuliah di salah satu perguruan tinggi. Saya juga punya keyakinan kalau obah mesti untuk opah, kalau kita obah mesti iso apa? Mamah. Raja bisa dapat makan gitu. Yakin pasti bisa. Meskipun saya pengen S3 tapi belum dapat izin dari istri ya. Sebenarnya dalil itu apa istilahnya ya? Ada yang dulu kita waktu nengok haji itu sebenarnya itu nggak menyemangati tapi malah ngendoni. Maca surat Yasin juga ngangkat haji. Surat ini ternyata sukses bisa berangkat haji itu ngetoknya surat tanah. Itu nggak memotivasi. Saya juga tidak perlu surat tanah ya. Bahkan saya juga alhamdulillah meskipun 2039 insya Allah nanti kita masa-masa tua paringi umur panjang bisa ke Mekah Al-Mukarramah. Saya juga lagi sama ini Bun, nanti tenang aja, nanti tahun depan atau tahun depannya lagi lah saya tak belajar dalil-dalil. Nanti biasanya kan kalau mau naik haji kan banyak orang datang gitu minta didoakan, anak kini rak sondungake masuk minggu kaset terus kan begitu. Kan begitu. Jadi tadi jangan lupa halal haramnya. Meskipun kita berbuat baik tapi sumbernya harus jelas. Seperti tadi si Kim Hoa itu nyopir insya Allah halal lah, insya Allah halal. Tapi ternyata dia selalu bilang Sherlock dana kenakalan sudah cair kan begitu. Jadi ini nggak diperbolehkan. Banyak perusahaan besar, kita sudah masuk ke inti permasalahan. Banyak perusahaan sekarang mencontoh gaya Nabi Muhammad dalam berbisnis. Ini juga bisa kita contohkan dan ini sudah kita rasakan, yaitu pertama adalah customer oriented. Jadi kita berbasis customer. Misalkan Mas Anang ada mahasiswa yang datang minta surat, ya segera Mbak Ayu gercep. Saya pun juga berupaya untuk kalau ada mahasiswa yang WA terkait revisi, sebisa mungkin saya jawab meskipun nanti saya kerjakan nanti sore ya Mbak, atau nanti sore ditarik lagi, waduh Mbak, sorry Mbak, ternyata lupa saya pagi ya. Biasanya kalau kedua sudah nggak lupa lagi. Kalau pertama biasanya lupa, sama semua Pak Iwan juga mungkin kalau ada tamu dimanggake, didudukkan, meskipun dia nggak, bahasanya didudukkan itu bukan terus dipaksa untuk duduk, enggak Pak, di misalkan parkirnya gitu. Sama, semua harus berorientasi pada kepuasan pelanggan, jujur, adil, amanah. Nah, ini kita sama-sama belajar. Saya sebagai dosen kadang itu ada kemarin mahasiswa, Pak, saya pengen tahu cara menilai Pak Tohar, kok saya dapat nilai ini kan gitu. Terus saya mencoba untuk jujur.
bahwa saya ini Mbak, terima kasih Mbak, tapi selama sekian tahun saya baru dapat protes ini lagi dari Mbak. Saya tidak marah dan nggak akan mengurangi nilai Mbak gitu. Tapi kalau Mbak pengen tahu, datang saja ke ruangan saya. Dan mohon maaf, biasanya saya sebelum kuliah biasanya saya ada perjanjian Mbak. Tapi mungkin karena kemarin masanya masih semrawut, ada pandemi, kelupaan Mbak saya. Saya ada tugas sekian, UAS sekian, itu saya berusaha untuk jujur dan amanah. Dia menitipkan orang tua ke kampus Total Win, saya mencoba untuk gelomentah itu apa ya? Ngopeni itu tidak mudah. Saya pun juga punya anak yang mahasiswa yang SMA, SMP, ini mau SMA juga, saya nggak bisa ngopeni sendiri di sekolahan, jadi dikopeni oleh kampus. Transparan, tahu transparan Mbak Ayu? Transparan bukan berarti telanjang gitu ya, tapi semua bisa bisa bertanggungjawabkan, sama-sama tahu, bukan berarti terus ndok-ndoke misalkan dapur-dapurnya dikeluarkan semua, enggak, ada batasan-batasan yang harus diketahui oleh konsumen. Yang penting juga itu bedanya, yang keempat adalah persaingan sehat. Beda dengan persaingan satunya apa yang diserahkan? Persaingan bebas. Kan selalu bilang globalisasi adanya persaingan bebas, itu tidak boleh dalam perspektif Islam. Harusnya adalah persaingan apa Mbak? Persaingan sehat. Istilahnya adalah blue ocean tadi. Nah misalkan tadi istri saya nggak mungkin bersaing dengan pihak di atasnya, yaitu apa namanya? Grosir. Tapi kalau bisa grosirnya, saya punya cabang di sana Mbak, ambil di sana kan enak. Pelanggan kita kan banyak. Ilmu manajemen itu bagaimana menempatkan pelanggan yang banyak, mahasiswa yang banyak, dilayani personal, seolah-olah memang sedikit pelanggannya, sedikit. Jadi artinya apa? Bisa totalitas. Saya pernah dengan pihak rumah sakit, pasien kita kan banyak. Iya Mbak, tujuan kita memang mencari pasien yang banyak, pelanggan yang banyak. Dalam benak kami pasien banyak itu di lorong-lorong itu banyak pasien. Kalau kursinya, ranjamnya pas, itu sudah standar Mbak. Dia alasannya karena salah administrasi, ibu mertua saya itu harusnya BPJS, malah ketarik umum gitu ya. Karena BPJS jauh sebelum aturan main ini, kita udah urus BPJS-nya, akhirnya kita dirugikan. Tenang saja Mbak, saya nggak akan blow up, cuman ke depan nggak boleh seperti ini. Toh masalahnya cuman kita komunikasi saja, akhirnya nggak apa-apa kita bayar. Tapi seperti itu akhirnya kita kecewa. Itu namanya persaingan sehat tadi ya, antar perusahaan tidak boleh saling menjatuhkan, antar perguruan tinggi tidak boleh saling merebut. Berapa kali Total Win itu maksudnya dipindah ke salah satu perguruan tinggi lain. Itu artinya apa? Kita dirugikan. Mungkin terakhir kemarin Mas sudah nggak ada lagi ya. Akhirnya naturalisme berbalik, ada mahasiswa dia akhirnya kuliah di sini juga gitu ya. Akhirnya itu pun fair gitu, dalam arti fair, tidak colong mencolong gitu. Itu namanya persaingan bebas. Kalau yang persaingan sehat itu saling menguntungkan. Yang berikutnya adalah fairness, saling menjaga hak orang lain. Jadi misalkan kita karyawan, hak kita juga harus dijaga oleh pimpinan atau perusahaan. Sama perusahaan juga punya hak, kinerjanya harus bagus, kita harus menjaga kinerja kita. Hak mahasiswa apa? Dia harus layani dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau memang sulit ya, kita sulit kadang, sebisa mungkin. Saya juga lagi belajar Mas, sudah 17 tahun memang mencoba, tapi alhamdulillah semakin kesini saya merasa sudah ada peningkatan pelayanan begitu. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, tapi yang terpenting adalah yang garis besarnya, nanti yang landasan normatif etika bisnis dalam Islam tahun depan ya Mas, kalau masih ada kesempatan. Itu nanti kita bahas tentang tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Tapi dari bisnis Islam ini sebenarnya ada perbedaan sedikit dengan bisnis konvensional.
Di inputnya sama, ada keahlian, ada SDM. Apa SDM itu? Berdaya manusia. Kemarin saya ikut pelatihan BUMDes tuh, SDM itu selamatkan diri masing-masing kan gitu. Waduh, kok itu ilmu anyar ya. SDM penting. Sumber daya manusia. Oh salah. SDM itu selamatkan diri masing-masing, karena di BUMDes itu rawan perpolitikan. Harus bisa bagaimana bisa menghamba Pak Lurah biar selamat, tidak dicutik kan begitu. Jadi itu sama, ada SDM, ada sumber daya, tentunya sumber daya lagi apa lainnya, misalkan modal, lingkungan. Terus yang berikutnya adalah proses, ada proses manajemen, manajerial. Itu sama, di manajemen di bisnis Islam itu juga dikelola. Yang terakhir adalah output. Ada profit juga, ada pertumbuhan, ada keberlangsungan. Yang berbeda hanya keberkahan tadi. Itu Mas, intinya adalah di keberkahan. Seperti contoh saya tadi waktu beli pulsa, saya sangat nyentuh banget itu. Saya enggak usah Pak, saya hanya mencari keberkahan, keriduan. Sama bedanya antara bisnis konvensional dan bisnis berbasis Islamik adalah bedanya adalah di keberkahan. Tadi ya, jadi mohon maaf yang SDM tadi mungkin jangan dibawa kemana-mana Mas. Ini rahasia gitu ya, coba itu yang tahu. hanya kita saja yang tahu ya, jangan bawa kemana-mana, jangan diupload. Baik, saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf, pas 10 menit Mas ya. Pas 10 menit ya, aman ya, sudah mulai. Sebenarnya masih banyak tapi masih 1 lembar tapi tidak apa-apa. Ini saya mempersiapkan ini sudah sebulan yang lalu, tapi ya hasilnya seperti ini. Memang harus banyak belajar. Kalau ada kebenaran sebenarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya dari saya maupun nafsu saya. Usikum wa nafsi fi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tambahnya sedikit, tetap semangat, tetap fokus. Sukses untuk kita semua. Ya, sisa jangan lupa bahagia. Terima kasih kepada Pak Astoher SMM yang telah membacakan kajiannya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekiranya ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.